Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. 25 mencapai 5,12% secara tahunan dan tumbuh 4,04%. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024. berdasarkan data Badan Pusat Statistik sepanjang kuartal pertama tahun 2025, Tahun 2024 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 5 triliun. Sementara berdasarkan harga konstan mencapai 3.336,3 triliun rupiah. ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB). Setiap tahun kita disuguhi data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. GDP naik, inflasi terkendali, defisit dijaga. Secara makro, Indonesia sering disebut cukup stabil. Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah stabilitas dan pertumbuhan ini benar-benar hidup di dapur rakyat? Apakah angka-angka itu mencerminkan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari? Nah, di video ini kami ingin menyampaikan pendapat kritis bukan untuk pesimis, tapi untuk jujur membaca kondisi ekonomi Indonesia dengan membandingkannya dengan 9 negara lain agar kita tahu posisi kita sebenarnya di mana. Stabilitas makroekonomi sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah. Apa saja komponennya? Pertama, inflasi yang terkendali. Inflasi yang stabil menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Yang kedua, nilai tukar yang relatif stabil. Ini penting untuk perdagangan internasional, utang luar negeri, dan kepercayaan investor. Yang ketiga, defisit fiskal yang terkelola. Indonesia relatif disiplin dalam menjaga defisit agar tidak membebani generasi mendatang. Yang keempat, sektor keuangan yang sehat. Perbankan yang kuat membuat ekonomi tidak mudah goyah saat terjadi krisis global. Nah, dalam konteks ini, Indonesia memang bisa dikatakan cukup berhasil menjaga stabilitas. Namun, kita harus sepakat pada satu hal penting. Stabilitas adalah alat bukan tujuan jika stabilitas hanya digunakan untuk menenangkan pasar, tapi tidak diarahkan pada transformasi ekonomi. Nah, maka stabilitas itu bersifat elitis, indah di laporan, tapi lemah di kehidupan nyata. Indonesia memiliki GDP yang besar, bahkan termasuk ekonomi terbesar di dunia secara nominal. Ini menunjukkan skala ekonomi Indonesia memang kuat. Namun, GDP sering disalahpahami sebagai ukuran kesejahteraan, padahal GDP hanya mengukur total nilai produksi, bukan bagaimana nilai itu dibagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh yang pertama konsumsi domestik, yang kedua ekspor komoditas, yang ketiga investasi besar. Masalahnya, model pertumbuhan seperti ini memiliki kelemahan sangat sensitif terhadap harga global, kurang menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan minim transfer teknologi. Akibatnya GDP naik, tetapi pendapatan real masyarakat tumbuh lambat. Nah, inilah yang membuat banyak orang merasa katanya ekonomi tumbuh, tapi hidup kok terasa makin berat. Namun di sisi lain, ekonomi real juga rapuh. Mayoritas tenaga kerja berada di sektor informal. Produktivitas masih rendah dan upah sering tertinggal. Dari kenaikan biaya hidup, artinya ekonomi Indonesia tidak runtuh, tapi belum benar-benar maju. Kita dapat bertahan, tapi belum melompat. Sekarang, mari kita lihat gambaran global. Di sini ada Amerika Serikat. GDP besar, ekonomi inovatif tapi menghadapi ketimpangan tinggi. Namun, ekonomi realnya kuat karena industri, teknologi, dan jasa bernilai tambah tinggi. Ada juga di negara Tiongkok. Pertumbuhan melambat, tapi fondasi industrinya sangat kuat. Ekonomi real ditopang oleh manufaktur, ekspor, dan teknologi. Dan juga ada India, pertumbuhan cepat, mirip Indonesia. Namun India mulai agresif mendorong industri dan digitalisasi.
terus beralih kepada Jepang. Pertumbuhan rendah tapi kualitas hidup tinggi. Stabilitas ekonomi real dijaga oleh produktivitas dan sistem sosial. Kemudian ada Jerman, yang dimana ekonomi industri yang konsisten. Manufaktur menjadi tulang punggung ekonomi real. Kemudian beralih kepada negara Inggris. Ekonomi dan jasa sangat kuat tapi rentan terhadap guncangan global. Ada negara Brasil, mirip Indonesia, sangat kuat di sumber daya alam namun sering terjebak di fluktuasi komoditas. Kemudian ada Vietnam, negara yang cepat naik kelas karena fokus pada manufaktur ekspor. Ada Korea Selatan, transformasi ekonomi sukses lewat pendidikan teknologi dan distribusi bernilai tambah tinggi. Dari pembandingan ini, pelajaran besarnya yang jelas adalah negara yang ekonominya real kuat adalah negara yang mengolah bukan hanya menjual. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Kelas sudah. Indonesia punya semua modal dasar, sumber daya alam, bonus demografi, pasar domestik besar, stabilitas makro. Namun yang masih kurang adalah arah kebijakan jangka panjang yang konsisten. Industriasi yang serius, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan penguatan ekonomi bermulai tambah. Jika Indonesia terus bergantung pada komoditas mentah, maka pertumbuhan akan selalu naik turun mengikuti harga global. Menurut perdebatan ekonomi hari ini, harus bergeser bukan lagi soal beberapa persen pertumbuhan kita, tapi siapa yang menikmati pertumbuhan itu. Stabilitas makroekonomi adalah modal penting. Pertumbuhan ekonomi adalah capaian GDP adalah angka, namun ekonomi real adalah kehidupan manusia. Jika stabilitas dan pertumbuhan tidak menguatkan ekonomi real, maka angka-angka itu akan terus terasa jauh dari rakyat. Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya tumbuh lebih cepat, tapi tumbuh lebih adil, lebih kuat, dan lebih bermakna.